Selamat pagi anak kami semua kelas 3. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Bapak harap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Oke? Oke dong Pak. Nah, sudah pada sarapan belum anak kami semua kelas 3? Sudah? Sudah. Nah, bagi anak kami yang belum sarapan, nanti setelah belajar komputer nanti langsung sarapan ya, supaya kalian jangan sakit. Nanti kalau sakit, nanti pelajarannya bisa tertunda dan akhirnya nanti tugas-tugas yang menumpuk. Terus nanti jadi susah mengerjakannya. Oke? Jadi jaga kesehatan supaya nanti kalian tidak ketinggalan dalam pelajaran. Oke? Nah, minggu lalu kita sudah mengerjakan latihan keberapa kemarin? Latihan kedua tentang apa ya? Tentang catatan yang kedua, yaitu tentang mengubah tampilan pada desktop. Oke. Nah, sekarang hari ini kita akan praktek yang kedua, yaitu tentang mengubah tampilan pada desktop. Jadi nanti Bapak akan jelaskan tentang prakteknya, bagaimana cara mengerjakan prakteknya supaya kalian tidak salah lagi dalam mengerjakan tugas prakteknya. Oke? Nah, jadi kalian fokuskan pikiran kalian, perhatikan penjelasan berikut ini supaya praktek yang kalian buat itu benar dan tidak salah lagi. Nah, buat anak kami yang tidak bisa praktek, Pak, saya tidak bisa praktek, Pak, karena tidak ada komputer. Oke. Buat anak kami yang tidak bisa praktek, silakan hubungi guru komputernya. Nanti akan memberikan tugas alternatif pengganti tugas prakteknya supaya nilai keterampilanmu tetap ada. Jangan kosong. Jadi jangan misalnya, Pak, saya tidak punya komputer, berarti saya tidak mengerjakan tugas praktek dong. Jangan seperti itu ya. Itu namanya kalian membuat nilai kalian jadi jelek. Oke? Nah, jadi kalau tidak bisa praktek, silakan hubungi guru komputernya biar diberikan tugas alternatif untuk nilai keterampilannya. Oke? Nah, sekarang Bapak akan jelaskan tentang prakteknya. Silakan kalian perhatikan baik-baik penjelasan Bapak supaya kalian bisa mengerjakan tugas prakteknya atau tugas alternatifnya dengan baik. Oke? Bisa? Bisa dong Pak. Pembelajaran komputer kita hari ini, kita akan mengerjakan tugas praktek, yaitu tugas praktek kedua, yaitu tentang mengubah tampilan pada desktop komputer kita, lebih tepatnya pada desktop komputer Windows yang menggunakan sistem operasi Windows ya. Nah, praktek pertama kita kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membuat folder. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengubah tampilan pada desktop komputer kita. Nah, catatan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mengubah tampilan desktop, dan Bapak sudah ajarkan bagaimana cara mengubah tema pada desktop, kemudian bagaimana cara mengubah wallpaper atau background pada desktop kita, kemudian bagaimana cara mengatur screensaver atau animasi pada layar komputer kita saat tidak digunakan ya, dan yang terakhir Bapak sudah jelaskan bagaimana cara mengubah tampilan huruf atau tulisan pada desktop. Nah, sekarang tugas praktek keduanya ada dua instruksi seperti ini. Pertama, nanti ubah wallpaper pada desktop komputermu sebanyak 2 kali. Ingat ya, sebanyak 2 kali. Kemudian fotokan masing-masing wallpaper yang sudah berubah. Jadi, ada berapa foto yang diperoleh? Ada 2 foto dari 2 wallpaper. Jadi, wallpaper pertama difotokan, wallpaper kedua difotokan. Nah, sekarang yang berikutnya, instruksi berikutnya, atur screensaver pada komputermu. Tunggu beberapa saat. Setelah itu fotokan screensaver yang muncul. Jadi kita atur screensaver kita biarkan sampai screensaver muncul. Setelah itu kita fotokan. Jadi total ada 3 foto. Ada 2. Foto pertama yang kedua itu tentang wallpaper, dan foto yang ketiga itu tentang screensaver. Contohnya seperti ini. Ini adalah foto yang pertama, wallpaper yang pertama. Nanti dikirimkan ke komputernya. Kemudian ini foto wallpaper yang kedua. Setelah itu yang ketiga seperti ini. Ini tentang screensaver. Jadi nanti kalian akan mengirimkan sebanyak 3 foto kepada guru komputer ya. Oke? Nah, screensaver tidak harus bubble seperti ini yang gelembung-gelembung. Screensaver yang bisa juga screensaver yang lain, karena di komputer kita kan ada beberapa screensaver. Kalian bisa pilih yang mana kalian suka. Oke, contohnya seperti ini. Ini gambar screensaver pertama, ini gambar screensaver kedua, ini pertama, ini kedua, dan yang ketiga misalnya, Pak, saya mau screensaver yang seperti ini. Boleh juga. Oke, jadi screensavernya bebas, gambarnya bebas. Yang pasti nanti gambar pertama wallpaper, gambar kedua wallpaper, dan gambar yang ketiga itu adalah gambar screensaver. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas prakteknya. Yang pertama, kita akan mengubah wallpaper pada komputer kita. Caranya masih ingat?
klik kanan pada desktop kita, kemudian pilih personalize seperti ini. Ini personalize, kita klik personalize-nya. Setelah itu nanti akan di bagian paling bawah itu ada muncul 4 pilihan, desktop background, window color, sounds, dan screensaver. Kita pilih desktop background. Setelah itu kita klik picture location ini ya, klik picture location-nya. Nah, ini awalnya tadi sample picture, kita ganti menjadi folder yang kita atau kategori gambar yang kita inginkan. Misalnya Bapak ganti menjadi pictures library, nanti akan muncul berbagai gambar. Atau kita bisa pilih folder apapun yang ada dalam komputer kalian. Di sini misalnya nih. Jadi setiap komputer akan berbeda-beda tampilan pilihan untuk wallpapernya tergantung gambar yang ada pada komputer kalian. Kalau misalnya Pak, saya mau menggunakan foto pribadi, boleh juga. Nah, kalau tidak ada sini gambar foto pribadinya yang mau dibuat, kalian bisa mengklik browse. Ini dia browse. Nah, kita klik browse. Ini kalau misalnya kalian punya foto yang mau ditampilkan. Nah, kita tinggal cari saja fotonya di mana. Misalnya fotonya ada di local disk, kita pilih misalnya ada gambar warkaf misalnya, atau apapun gambar-gambar yang ada foto ini tidak ada fotonya. Atau ada gambar lain lagi, misalnya ada gambar di my picture misalnya di bagian pictures, kemudian kita bisa pilih my picture. Nah, di sini ada foto-foto. Nah, kalian bisa pilih foto apapun. Nah, misalnya Pak, saya mau gambar yang misalnya saya suka gambar yang ini misalnya saya suka gambar panda ini. Berarti kalau kita lihat di sini, ini semua tercentang semua karena ini lihat ini kalau lihat di sini semua gambarnya tercentang. Artinya komputer kita akan menggunakan semua wallpaper ini gambarnya sebagai wallpaper. Jadi nanti gambar wallpaper akan berubah secara otomatis ya setiap beberapa menit. Nah, jadi kalau misalnya Pak, saya mau pilih satu saja gambarnya, bagaimana? Caranya adalah klik saja gambarnya, dia akan otomatis centang-centangnya akan hilang semuanya. Oke, contohnya seperti ini. Ketika Bapak pilih gambar yang panda ini, nah, ini kan tercentang semua gambarnya kan? Kita klik saja gambarnya. Nah, nanti centang yang lain itu akan hilang. Cukup satu saja lah di centangnya. Oke, setelah itu jangan lupa klik Save Change. Nah, setelah itu kita close. Kalau sudah close, nah lihat wallpaper komputer kita sudah berubah kan? Nah, sekarang silakan kalian foto tampilan komputer kalian dengan menggunakan HP atau screenshot dari laptopnya langsung. Nah, jadi setelah kalian berhasil mengubah satu wallpaper, langsung fotokan, jadi itu sebagai foto pertama untuk tugas prakteknya. Oke, sekarang kita akan coba membuat wallpaper kedua untuk foto yang kedua. Kita klik kanan lagi, kemudian kita pilih personalize. Ini dia personalize. Kita klik personalize-nya. Oke. Seperti tadi kita klik desktop background, kita pilih lagi gambar yang lain. Nah, misalnya saya memilih gambar di my pictures. Nah, ingat setiap komputer berbeda-beda gambarnya ya. Jadi tergantung komputernya, tergantung gambar yang ada pada komputer. Misalnya saya memilih tentang sample picture. Nah, saya misalnya suka gambar yang ini. Nah, setelah itu jangan lupa klik save change. Kalau tidak diklik bagaimana? Nah, ingat, save change gunanya untuk menyimpan perubahan wallpaper pada komputer kita atau untuk menerapkan atau mengubah wallpaper pada komputer kita. Kalau tidak diklik save change, wallpaper akan berubah. Kita lihat saja. Berubah nggak wallpapernya? Tidak berubah ya. Dia akan tetap seperti semula. Jadi kalau kita tidak klik save change, wallpapernya tidak akan berubah. Jadi supaya berubah, kita harus mengklik save change. Oke? Jadi kita ulang lagi caranya. Kita klik desktop background. Setelah itu kita pilih gambarnya, pilih dulu picture location-nya ya. Kita pilih picture location-nya misalnya di bagian my picture atau sample picture, bebas. Misalnya Pak, saya suka gambar koala ini, berarti kita klik gambar koalanya. Kalau tidak kita klik, nanti semua gambarnya akan dipilih sebagai wallpaper. Ya kan? Lihat semua centangnya ada kan di semua fotonya kan? Nah, kalau kita klik satu saja gambarnya, nanti centangnya akan hilang seperti ini.
jadi centangnya tinggal satu. Setelah itu jangan lupa klik Save Change. Oke, kemudian kita close. Nah, lihat sekarang sudah ada perubahan pada wallpaper kita kan? Nah, jadi kalau sudah ada perubahan seperti ini, nanti kalian silakan langsung difoto gambar desktop kalian. Itu nanti akan jadi foto yang kedua untuk tugas praktek kita. Oke? Nah, tapi jangan difoto komputer Bapak ini, jangan. Yang difoto adalah komputer kalian masing-masing ya, bukan komputer dalam video pembelajaran kita ini. Oke? Nanti kalau kalian ngambil fotonya dari video pembelajaran, nanti Bapak akan suruh ulang lagi. Karena itu artinya kalian tidak melakukannya sendiri, melakukan tugasnya sendiri. Oke, nah sekarang foto yang ketiga tadi tentang apa? Tentang screensaver. Nah, berarti untuk foto yang ketiga, tugas berikutnya kita harus mengubah screensaver pada komputer kita. Caranya adalah klik kanan, masih klik kanan seperti tadi. Kemudian kita klik apa? Personalize. Ini dia personalize. Oke, kita klik personalize. Setelah itu, kalau tadi kita mengubah wallpaper di desktop background, sekarang kita mengubah screensaver dengan cara mengklik screensaver. Ini dia di paling kanan ya, screensaver. Ini non, artinya belum ada screensaver di komputer Bapak ini. Oke, kita klik screensaver. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Non-nya kita ganti menjadi screensaver yang kita mau. Oke. Nah, misalnya saya mau bubble. Misalnya seperti ini kan, nanti kita bisa lihat. Atau Mistify seperti ini. Jadi bebas ya, kalian pilih saja yang mana kalian suka. Atau ribbon seperti ini. Oke. Nah, nanti kolom weight-nya, ini ada kolom weight. Oke, weight ada 1. Ini kita bisa naikkan jadi 2, 3 dan seterusnya. Apa artinya kalau weight-nya 3? Artinya screensaver-nya akan muncul setelah 3 menit komputernya tidak digunakan. Kalau weight-nya ada 5, artinya apa? Screensaver akan muncul setelah 5 menit komputer tidak digunakan. Oke? Nah, karena kita dalam tugas praktek ini, supaya tidak lama-lama kita menunggu komputer kita atau laptop kita buat saja weight-nya menjadi 1. Tujuannya apa? Supaya kita tidak terlalu lama menunggu screensaver yang muncul. Oke? Setelah itu kita klik apa? Kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kita tunggu komputernya sampai muncul screensaver-nya. Oke, kita tunggu komputernya muncul screensaver-nya ya. Kalau tadi 1 menit, berarti kita tunggu 1 menit. Setelah 1 menit dibiarkan dan screensaver-nya muncul, nah, langsung difotokan tampilan screensaver pada komputer kalian masing-masing ya. Yang ingat, yang difoto bukan screensaver pada video pembelajaran atau di komputer Bapak, tapi screensaver pada komputer kalian masing-masing. Jadi sekarang kita sudah memiliki 3 foto. Foto yang pertama dan kedua tentang wallpaper, dan foto yang ketiga tentang screensaver. Bapak ingatkan kembali, nanti foto yang dikirim ke guru komputernya itu ada 3. Foto yang pertama, wallpaper pertama, foto yang kedua, wallpaper kedua, dan foto yang ketiga, screensaver yang muncul pada komputer kalian. Nah, jadi silakan anak-anak kami semua, silakan kerjakan dengan baik. Jika sudah selesai, langsung saja dikirim, tidak perlu tunda-tunda. Kalian sudah kelas 3, tidak perlu nunggu sampai ditagih-tagih sama guru komputernya. Oke? Nanti kalau sudah ditagih-tagih, itu nanti kalian tidak akan dapat nilai maksimum lagi. Kalau misalnya nilai maksimal 95, nanti kalau setelah terlalu lama kalian mengumpulkannya, nanti maksimal paling cuma 85 atau maksimal 80 karena sudah dikurangi dengan nilai keterlambatan. Oke, mau dikurangi nilai tugas prakteknya? Pasti tidak mau dong. Jadi silakan dikerjakan dan kumpul tepat waktu, tidak perlu sampai ditagih-tagih sama gurunya. Karena kalau sudah ditagih-tagih, itu artinya sudah terlambat dan sudah dikurangi nilainya. Oke? Ya, itu saja pembelajaran kita hari ini. Dapat bocoran selamat belajar, silakan mengerjakan tugas prakteknya dan jangan lupa tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Bye bye.